Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang kedua. Mas Bro akan membahas koin spesial untuk kalian. Sambil nunggu PP, kita mainkan di SPAR SPK ya. Kalau PP nanti itu tetap akan naik lagi, itu tulang besar. Tulang besar itu udah menjadi koin papan atas, koin blue chip. Dalam arti nanti ketika sudah waktunya bull, itu nanti yang masuk itu orang-orang besar. Akan saya kasih untuk selingan koin SPK dan tentunya sudah banyak membuat kalian cuan. Akan saya bedah di sini secara fundamentalnya ya. Kita langsung saja, tapi kalian tetap dior ya. Riset sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Semua risiko ditanggung masing-masing dan kadang-kadang saya kasih cuan besar, kalian masih menghujat saja ya. Jangan kalian masuk meme coin yang sembarangan, nanti saya kasih tahu secara fundamental. Kalau yang mau masuk grup juga link saya sediakan di deskripsi, bisa kabel saya, telepon saya. Kalau koin-koin yang bagus bibit unggul itu nanti turun, nggak perlu takut akan pam lagi. SPK ini saya bahas dari harga 600 perak loh, 500 perak. Yang di YouTube juga udah banyak yang terima kasih Mas Bro, saya udah profit 90%, saya udah profit 300%, saya udah profit 200%. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi ketika PP turun ya jangan ngamuk. Naik turun dalam dunia kripto itu kan hal yang sudah biasa. Kalau kalian nggak mau merasakan sensasinya bantingan ya, naik mulu ya nggak bisa. Naik turun, aduh kalian salah kalau main kripto, nggak caranya model begitu. SPK, wow, kemarin itu sempat harga 3.000 yang udah masuk di harga 600 rupiah, 500 rupiah sudah cuan besar. Kemudian SPK ini kemarin naik 3.000 dan waktu turun di harga 2.000 saya udah persilakan untuk masuk dikit-dikit. Karena siapa yang tahu penurunan sampai ke berapa, emang saya malaikat ataupun dewa. Jadi di dalam bermain kripto itu pakai senjata yang paling ampuh. Trader kelas dunia pun pasti pakai DCA, cicil bertahap. Kalau semua tahu turun sekian nanti akan naik sekian, ya semua orang kayak mendadak. Kalau turun itu susah diprediksi daripada kita ngambil profit yang naik. Kalau naik itu kan kalau di resisten rame-rame pada TP ya, mungkin akan turun, akan lebih mudah kalau saya untuk TP daripada akumulasi itu harus bertahap. Kadang-kadang ya ada indikator Mas Bro, resisten and support. Iya, supportnya itu bertahan nggak, kalau nggak bertahan kan longsor kembali, artinya paling ampuh di CE ya. Kita bahas secara fundamental untuk SPK ini. Saya garap dari harga 500 perak karena begitu listing itu langsung masuk di Binance sama Robinhood. Artinya ini bukan koin kaleng-kaleng, gapnya modal ya. Ini kan listing baru kemarin bulan 6 bulan 6. Ini kan bulan 7 tanggal 21. Tanggalnya 21, baru sekitar 10 hari. Begitu listing pertama itu langsung saya bahas bantingan dulu. Awalnya harganya kan 1.200 listing, 1.200, kemudian dibanting ke 500, sudah 60%. Ayo masuk. Kok main nyuruh masuk Mas Bro? Nanti saya lihat fundamentalnya. Koin itu mau listing di Binance aja susahnya minta ampun, ataupun yang lagi presale di Telegram, di Twitter kan kalian dibohongi ya. Kalau Mas Bro nggak ngibul, dibodohin, dibegoin. Mau listing tier 1, ayo masuk. Kalian membeli mahal, begitu listing di exchange tier 1 yang listing koin lain. Banyak di grup saya dikibulin gitu, yang listing koin lain, bukan koin yang mereka dikasihkan di Telegram. 20 juta uang pinjol, raib. Itu kawan, gunanya belajar dan enggak ya. Ini saya cek di sini. Ini market cap-nya masih 2 triliun. Kemarin kapitalisasinya sempat ke 3 triliun waktu harga 3.000. Targetnya berapa? Targetnya di akhir tahun mungkin 10.000 lah. Kalau ingin cuan ratusan kali lipat, masuklah koin bibit unggul
yang kapitalisasi masih rendah di 2 triliun seperti PP saya bahas dulu itu di 3 triliun, kemudian masuk sampai 140 triliun lebih waktu di puncaknya, artinya 40 kali lipat lebih kenaikan. Nah ini kalau 2 triliun nanti sampai 100 triliun artinya naik 50 kali lipat. Ngopat ya, ini 50 kali lipat ini. Makanya cari bibit unggul, tapi nggak semua koin yang kecil begini akan jadi besar. Market cap kecil, dilihat fundamentalnya dulu. Ini bukan meme koin kok, SPK ini. Begitu listing BD Bitget, Binance, ya jaringannya ETH ya, Uniswap pakainya Bybit, Coinbase, OKX, Maxi, Get.io, KuCoin. Wow, ini cara fundamental. Jadi jangan mau dibohongin koin mau listing ten satu ondol anjlok. Nanti ketika listing, yang listing meme koin lain ataupun koin lain, kalian ketikung ya. Ini cara Mas itu di sini ngasih koin nggak asal-asalan. Koin-koin Martini saya kasihkan kalian. Beberapa proyek sedang menunjukkan dan mendominasi kategori penakan tertingginya, kenaikan tertingginya minggu ini. Zona sedang memimpin dengan perubahan harga yang fenomenal sebesar 260%. Sialan, batuk, mohon maaf ya. Udah hampir seminggu tapi kalau rokok gak pernah berhenti, heran saya. Sedang memimpin dengan perubahan harga yang fenomenal sebesar 261%. Iya benar, dari harga 400 perak saat ini berada di 0,000 sekian lah ya, dengan kapitalisasi pasar yang kuat sebesar 2, sekian triliun, volume perdagangan 459 miliar, momentum zona tidak terbantahkan. Tepat di belakang adalah SPK SPAR membuat pertanyaan yang kuat dengan kenaikan luar biasa dengan tetet itulah ya kira-kira. Ini kan begini kawan nanti. Mantep SPK sayangku. SPK itu SPAR ya, basicnya finance. Devi, bukan Devi tetangga sebelah yang banner klinuk itu, bukan, itu Devi sebelah yang sombong yang minta ampun ya. Begitu saya panggil ya, Mbak Devi, apaan mas bro? Mbak Devi, apaan mas bro? Wah begitu galak banget dah tuh. Aku mas bro, ini Devi bukan Devi nama orang, tapi Devi finance. Ini kan si Trump udah ngomong tahun 2026, tahun 2025 itu banyak uang yang akan digelontorkan ke finance. Itu ceritanya begitu kawan. Santai aja, slow. Wong Tegal, wong desa biasa wae, ora pakai acara yang basa-basi ya. Di sini yang pahit katakan pahit, yang manis saya katakan manis, semanis madu. Ini perlu kalian juga harus bahagia. Tahun 2000 ini banyak yang mengatakan siklusnya itu sudah bubar, tidak berjalan di relnya. Mas Bro itu dihujat dari tahun 2024. Orang edan katanya, semua mengatakan bearish, bear. Ini Info Crypto mengatakan bullish, list. Ya pemenangnya saya, kok nggak bullish bagaimana? Kalian nggak percaya ya, hampir 2 miliar si BTC katanya mau dilongsor habis sampai 70k, bahkan 5000k, bahkan scam. Orang gila apa? Ya pemenang saya. Ya, siklus berubah itu bukan siklus berubah akan tidak ada buleran, tapi kita harus berpikir secara fundamentalnya. Kita lihat adopsi BTC di seluruh dunia makin menggila, kok mau dam dari Hong Kong dengan adanya ETF Spot BlackRock, ETF ETH. Dalam 12 hari yang ditambang cuma sekian, BTC yang dibutuhkan berkali-kali lipat lebih tinggi dari 30 kali lipat apa yang ditambang itu. Jadi kalau kita melihat data on-chain yang dibutuhkan itu luar biasa, yang menumpuk order BlackRock untuk masuk ETF, mau di ETF kan itu barangnya ono, nggak ada. Makanya si Charles pun berani ngomong akhir tahun bisa 3 miliar lebih, 250.000 US dollar itu yakin percaya.
Mana ada yang percaya waktu ada bom nuklirnya si Putin Ukraina lawan beruang merah, dari 400 juta terjun sampai 300, akhirnya bear market di harga 16.000 sekitar 250-an juta. Itu apa ada yang percaya nanti akan 1M, begitu 1M aja udah dibilang angka bahaya keramat psikologi akan dibanting habis, gak tahunya 1,3M. Kemarin di 1,5 aja infonya gitu, akan bantingan dalam ondolan, ternyata 2 hampir 2M. Yang siklusnya berubah itu loh, kok gatel saya. Yang siklusnya berubah itu bukan berubah ngeber, tapi berubah yang tahun 2021 sudah dikeluarkan gembar-gemborkan sama si Fed akan naikkan suku bunga, maka si investor kabur tunggang langgang, terpilih-pilih mental jual semua, kabur jadi market. Kalau ini yang diinfokan akan dipangkas suku bunga sampai 7 kali sampai tahun 2026, maka tahun 2026 akan lanjut bull secara fundamentalnya. Dari 3 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, setahun yang lalu sudah saya sampaikan, saya ada berita orang yang sangat valid di luar sana yang mengatakan siklusnya akan berubah, itu akan panjang, bull marketnya akan mega bull run sampai tahun 2026. Dan ternyata ada seseorang yang bahas juga malam, ternyata sama dengan prediksi saya, katanya ketemu ramalan kuno ya, itu ketemu ya tahun 2026 akan bull dan selalu apa namanya bla 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 begitu itu ya. Kalau saya nggak pakai ramalan kuno, ramalan ini itu, tapi yang saya lihat secara fundamental yang bikin naik turun tuh sopo. Elon turun, bikin kendor Elon waktu itu tahun 2021 ketika akan bull market. Jadi cerita ya, bulan Mei itu dibanting habis 40% BTC. Altcoin itu udah kayak tai barangnya lah, hancur-hancuran, memblin tuh ondalan, banyak orang gantung diri apa nyebur ke jurang kali. Itu hancur bener, kayak kiamat. Yang tukang main adalah satu Doc Won, kemudian si Doc Won Teraluna itu, FTX Kribo si Bokman, kemudian MicroStrategy dari Michael Saylor dari MicroStrategy, kemudian Elon. Tokoh 4 orang itu yang tukang main banting-bantingan. Ya, sekarang itu adopsinya makin meluas. Ada BlackRock, ada JP Morgan, ada si Kutrum. Jadi beda. Ya, adopsi makin luas, dikibulin nanti BTC akan 1 juta US dollar. Maka seluruh dunia se-Indonesia jagat raya perbisnisan cryptocurrency terpancing semua. Itu. Jadi kalau mau jam itu yang bikinkan orang, sekarang yang adopsi makin banyak ya. Jangan main-main ya. Jadi tahun 2026 ya lanjut, apalagi dengan inflasi yang berkepanjangan, apalagi si Trump ini lagi meninjau untuk memberikan stimulus sama rakyatnya. Dulu itu sekitar 2.500 dolar, lumayan juga yang sudah keluarga. Yang belum keluarga bujangan nih, kayak Mas Bro bujang loh, dapat 1.200 dolar. Yang sudah keluarga 2.400 dolar, lumayan stimulusnya. Padahal negara luas kan banyak banget. Itu nanti banyak uang gelontor ke market. Mantap ya. Untuk SPK yang mau masuk, risiko tanggung sendiri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Naik turun itu pasti. Saya hanya memberikan info bahwa SPK ini bibit unggul. Ini bukan meme coin yang mana begitu listing langsung di Coinbase, Binance, dan Coinbase belum, Robinhood ya, eseng-eseng tier 1. Dan ini masih murah, market capnya kecil. Jangan lihat murah kayak BBDOG harganya, market capnya masih kecil. Walaupun BBDOG harganya lebih murah dengan SPK, tapi itu lebih mahal dari SPK karena kapitalisasi BBDOG sudah melebihi SPK. Kalau SPK harganya tinggi kan, pasokannya sedikit dan kapitalisasinya masih rendah dibanding BBDOG. Maka Coinbase sudah masuk. Wow, mantap ini ya. Coinbase masuk, Robinhood masuk, Binance masuk, Uniswap masuk ya, OKX, KuCoin, bla 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 bla, tuar meledak ini nanti. Ya, yang ingin cuan
50 kali lipat ya, tunggu sampai market capnya 100 triliun. Bisa kalau Martini Marquia sudah ya bongkar celengan kodok dibanting ke muka. SPK aja sekarang gambarnya PP, heran banget nih. SPK aja nggak ada di SPK, gambarnya PP ini apa nih? SPK USDT, oh yang main lepret virtual. Ini SPK gambarnya PP terus dihapus lagi. Oh ini nih, tuh SPK gambarnya PP kepiye? Apakah ini proyeknya PP? Enggak, bukan tuh kawan. Pokoknya mantep lah. Mungkin itu aja yang saya bahas ya. Saya hanya membahas SPK, dan nanti ke depan akan full sampai tahun 2026. Waktunya investasi, waktunya akumulasi sampai September. Ini hari ini tanggal 29 lagi ada VOMC ya, secara dadakan, dan besok ini rame sudah didesak sama BlackRock. Ini kayaknya Powell sudah terdesak ya, bisa dinuklir kalau nggak dipangkas. Nanti kalau ada pemangkasan suku bunga dadakan akan meledak ya. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin dalam bermain kripto, berisiko tinggi. Mas Bro nggak ikut campur dan tidak menyarankan jual beli aset kalian, hanya memberikan info yang sebatas Mas Bro tahu. Selebihnya risiko ditanggung Martini Marquia, ditanggung masing-masing. Kalian cuan di SPK udah 300% juga saya nggak ikut dulit kok ya, nggak ikut dulit. Cuannya begitu kalian sangkut di PP, nyilitin Mas Bro model Oppo. Yang udah tua kok, usaha apapun yang ada resikonya, jualan warteg, jualan Martini, mendoan, apapun kalau waktunya. Bukan mendoannya Martini, mendoan tempe yang asli, nanti juga sangka tahu kemana-mana larinya ya, gemblung. Kacau. Pagi-pagi kalau habis minum bacon gini jadinya kacau ya. Kok sarapannya bacon ya, ini sakit gigi sebetulnya nggak sembuh-sembuh, dikasih bacon mungkin sembuh. Jangan niru, bercanda ya. Mungkin itu aja, nanti jadi lost control ini kalau udah bercanda, nggak karuan kemana-mana ya. Kita sementara PP ditunggu sampai PAM, kita mainkan dulu ini. Kalau nanti turun kalian masuk di SPK ya. Risiko masing-masing Mas Bro ada sebatas memberikan info yang saya tahu. Saya tetap ingatkan, warning untuk kalian dalam bermain kripto untuk berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun hancur dadakan ya. Mungkin itu aja yang positif, kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tidak ada sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPK PP, jos.